Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yusril Erlangga dari Prodi Budidaya Perairan, NIM atau STK 420034. Mata kuliah Kimia Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang asam basa untuk mengikuti ujian final tes oleh dosen pengampu Ibu Triwidayanti Putri. Materi yang saya bawakan adalah materi tentang asam dan basa, pengertian, ciri-ciri, dan contohnya. Asam dan basa adalah dua zat yang keberadaannya dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Benda bersifat basa sering digunakan manusia dalam pembuatan berbagai jenis sabun, sedangkan benda yang bersifat asam kerap digunakan sebagai bahan pembersih kerak lantai, kamar mandi. Asam jenis sitrat juga dapat ditemukan pada beberapa jenis buah, misalnya jeruk. Asam dan basa bersifat saling menetralkan. Jadi, bila kedua zat ini dicampurkan, maka sifat asal dari masing-masing zat dapat hilang. Nama asam atau acid berasal dari bahasa Latin acetum, yang artinya adalah cuka. Sedangkan basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang bermakna abu. Pengertian asam. Pengertian asam menurut Svante August Arrhenius, seorang ahli kimia asal Swedia yang hidup pada tahun 1859 sampai 1927, adalah semua zat yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menghasilkan ion H, misalnya hidrogen klorida atau HCl. Jika dilarutkan dalam air akan menjadi ion H dan ion Cl-. Dalam ilmu kimia saat ini, asam diartikan sebagai senyawa yang jika dilarutkan dalam air maka pH-nya lebih kecil. Maka pH-nya 7 atau lebih kecil dari 7. Ada berbagai jenis asam yang bisa dijumpai dan dimanfaatkan setiap hari. Contoh, benda yang bersifat asam yang kerap dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama, asam ascorbat dalam kurung vitamin C yang ada pada buah-buahan. Yang kedua, asam sitrat ada pada buah lemon dan jeruk nipis. Yang ketiga, asam malat ada pada buah apel dan buah pir. Yang keempat, asam asetat atau cuka digunakan untuk bahan memasak. Yang kelima, asam folat ada pada pisang, alpukat, bayam, dan lainnya. Yang keenam, asam karbonat untuk bahan minuman bersoda. Yang ketujuh, asam sulfat untuk bahan aki mobil dan lainnya. Adapun ciri-ciri asam, ada beberapa ciri dari zat asam, antara lain sebagai berikut. Beberapa jenis asam yang aman dikonsumsi jika dirasakan oleh lidah akan terasa masam. Asam jenis kuat juga terasa masam, namun tidak dianjurkan untuk dicicipi karena bersifat merusak jaringan kulit. Jika diukur dengan alat khusus, maka pH-nya akan lebih kecil dari 7 atau ditulis pH lebih kecil 7. Jika terkena kulit akan terasa perih. Untuk asam yang bersifat kuat
juga bisa merusak kayu. Bersifat korofis, memicu kerat jika terkena besi atau logam. Bersifat dapat menghantar listrik karena mengandung elektrolit. Adapun valensi asam adalah jumlah ion H yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam. Dan ion sisa asam adalah ion negatif yang berbentuk dari asam setelah melepas ion H. Adapun pengertian basa. Menurut Arrhenius, basa adalah semua zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH. Misalnya pada senyawa natrium hidroksida NaOH akan terurai menjadi Na dan OH. Jika basa bereaksi dengan asam, maka dihasilkan senyawa garam. Sifat yang umum pada senyawa basa dapat dilihat pada rasanya, yaitu pahit serta jika diraba dengan jari akan terasa licin. Adapun valensi basa adalah jumlah ion OH yang dilepaskan oleh satu molekul basa. Ciri-ciri zat yang bersifat basa. Basa memiliki ciri-ciri yang dapat diketahui melalui indera manusia seperti berikut. Yang pertama, rasanya pahit. Basa murni berbentuk kristal padat. Basa memiliki pH yang lebih besar daripada 7 atau biasa ditulis lebih besar 7. Licin jika dipegang dengan jari. Sifatnya kaustik atau merusak jaringan kulit jika kadarnya tinggi. Dapat digunakan untuk mengemulsi minyak, dapat menghantarkan listrik sebab mengandung elektrolit. Kadar asam atau basa suatu zat dapat diuji dengan kertas lakmus. Rumusnya seperti ini. Yang pertama, asam lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Basa sama dengan lakmus biru menjadi biru, lakmus merah jadi biru. Adapun contoh benda yang bersifat basa seperti soda kue, deterjen bubuk, pasta gigi, tablet obat mah, sabun mandi, dan lain sebagainya.